السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. على أمته ختما للأمة في العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. Sahibul Bait, ayah bunda yang dimuliakan Allah, dan saudara-saudariku, ikhwan akhwatku, para santri, dan juga beliau nih. Maaf nih, kita duduk di atas nih, Bapak ya. Ya, Bapak ya, alhamdulillah. Ada ayat yang favorit saya ulang-ulang selama maulid. Ayatnya sudah sering kita baca, terutama sholat subuh. Surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami nashrah, melapangkan, melebarkan, meluaskan, laka, bagi engkau, hai kekasihku Muhammad, sadrak, dadamu. Mau lapang dada? Harus ada Nur Muhammad dihidupkan di sini. Baru alam nashrah laka sadrak. Ini sunnatullah. Orang-orang yang tidak ada nur ini di kolbunya, dadanya akan sesak, pikirannya akan panik. Di dalam surat Az-Zumar ayat berapa itu? 22 ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin rabbih. Benar, yang hafiz ya kan? Tahfiz kan? Ya. Itu ayat favorit dulu semasa masih mahasiswa. Tapi saya waktu itu sedang suluk di luar kampus, suluk di luar surau. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah telah lapangkan dadanya untuk Islam? Fahuwa ala nurin min rabbih. Bukankah mereka benar-benar berada di atas jalan yang dipenuhi nur dari Allah SWT? Nurin min rabbih. Nur apakah itu? Para imam kita, masyayikh kita mengartikan itulah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kajian Nur Muhammad itulah yang akan membuat dada lapang, ya, pikiran tidak kemana-mana, pikiran maju, realistis, tapi tidak halu, tidak juga berangan-angan. Orang berangan-angan, dia hanya sampai di angan-angan, tapi tidak ada amalnya. Apa perbedaan orang berangan-angan dengan bercita-cita? Orang berangan hanya mengatakan, seandainya aku begini, aku akan begitu. Seandainya waktuku luang, aku akan tahajud. Seandainya waktuku lapang, aku akan tahfiz. Seandainya. Akhirnya makomnya makom lau-lau. Lau bahasa Arab artinya jikalau, seandainya. Dan ternyata baginda Rasulullah SAW selalu mengatakan, la taqulu lau. Jangan pernah kamu berandai-andai. Fa innahu minasyaitan. Karena itu dari syaitan. Nah, Imam Ibnu Athaillah uraikan hadis ini. Beliau kemudian mengatakan, beda angan-angan halu dengan yang bukan, qaranahu amalun.
diiringi, dibersamai dengan adanya amal praktis. Jadi kita mulai beramal. Amal itu dibagi. Ada amal zahir, sholat, zikir, sholawat, itu amal zahir. Berbagi, berdonasi, itu amal zahir. Tapi amal zahir ini bukanlah yang awal. Yang awal itu adalah qalbu. Karena itulah yang dipandang oleh Allah. Yang lain cuma diawasi, tapi yang dipandang Allah hanyalah qalbu. Karena Allah hanya memandang qalbu. Qalbu ini harus betul-betul diperhatikan amalnya. Apa amal qalbu? Kalau di Quran sederhana, amal qalbu itu zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kerjanya qalbu itu supaya dia tenang, dia sampai kepada kedamaian puncaknya. Itu zikrullah. Zikrullah itu juga beragam. Ada zikrullah hanya nyebut-nyebut, sebut-sebut. Ada orang ingin ketemu, misalnya mau ketemu seorang ulama, cuma dia sebut-sebut ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan. Ketemu nggak dia? Nggak ketemu, cuma nyebut doang. Tapi itu sudah bagus, sudah cinta. Itu baru makom pertama, makom menyebut. Karena menyebut dengan lidah. Sedangkan berzikir itu tidak hanya dengan lidah. Kalau kita baca ayat 10 ayat terakhir surat Ali Imran, surat ketiga, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Coba perhatikan, ini unik ini ayat. Orang-orang yang berzikir di saat mereka qiyam, berdiri, qu'ud, duduk, wa 'ala junubihim, dan di saat berbaring, saat tidur. Kalau tidur bisa zikir? Gimana? Bisa zikir nggak kalau lagi tidur? Ada bunyinya. Itu zikir apa dengkur? Kenapa Allah sebut ini? Allah ingin mengasih tahu kepada orang-orang yang selama ini mengandalkan kecerdasan akal dan lisannya, bahwa ada zikir yang bukan dengan lisanmu, bukan dengan akalmu, bukan dengan kecerdasan intelektualmu, tapi pada zikir di saat tubuhmu tidur, dia bangun. Itulah zikir ruh, zikir qalbu. Zikirnya ruh, zikirnya qalbu. Bagaimana caranya? Orang ini biasanya sudah sering ingat Allah di luar tidur, maka terbawalah itu di dalam tidur. Tapi ada orang, beberapa jenis manusia yang dia bisa masuk ke alam tidur dalam keadaan jaga. Tentunya izin Allah. Dia masuk ke alam tidur dalam keadaan jaga. Gimana caranya? Bisa nggak? Tidur kalau gelisah, bisa tidur? Sakit hati, bisa tidur? Nggak bisa. Perut lapar, bisa tidur? Sulit. Terus gimana cara tidur? Orang tidur, kata ahli gelombang otak, neurologi, itu ketika gelombang otaknya menjadi tenang dan damai. Ada istilahnya. Yang standar beta, theta, alfa, macam-macam istilah, itu kan istilah aja. Sebelum istilah itu Imam Ghazali udah ngomong. Di Quran juga ada. Tenang itu adalah gelombang ketika otaknya pelan, santai. Orang kalau tenang, dia bisa memahami masalah dengan detail. Kalau nggak tenang, orang nggak mampu memahami masalah dengan detail. Itulah rahasianya yang sering dibaca.
Ada seorang sahabat kehilangan sendal, panik. Pernah kehilangan sendal, panik? Nah, di zaman dulu sendal lebih mahal. Ya. Terompah kata orang Sumatera. Ya, itu mahal zaman-zaman itu. Hilang, panik dia. Nabi SAW katakan, tenang, kamu sholat 2 rakaat, tenang dulu, kepalanya sujud dulu, sebut nama Allah. Ketika dia tenang, baru ketemu jawabannya. Inilah sejarahnya menemukan barang di dalam sholat. Ya, ini Nabi yang ngajarin loh. Tenang itu akan membuat, bukan kita yang mengingat, Allah kasih hantar. Allah yang menghantarkan itu. Karena itu memori sendiri. Saya dulu menemani 2 orang yang saya hormati pergi umroh 2013. Jadi kita masuk satu pintunya Masjid Nabawi ini kan banyak, pagarnya juga banyak. Masuk aja. Udah asik, udah rindu sama Rasulullah. Lupa ketika keluar, tadi pintu yang mana ya? Tadi pagar yang mana ya? Gerbang yang mana? Mutarlah 1 jam. Umur saya masih muda, udah pegal, apalagi yang sudah tua, di atas 60. Mereka berdebat lah. Sebelah kanan. Nanti ngomong, enggak, sebelah kiri, saya ngikut aja. Maklum anak muda, ngikut aja. Adab kita, nggak marah-marah. Tapi udah 1 jam, saya kasihan. Kita pakailah bahasa Arab, kita nanya sama orang. Alhamdulillah bahasa Arab kita masih oke lah. Ya, karena saya hampir 15 tahun tiap hari ngomong bahasa Arab. Ya, habis itu baru dikurangin sekarang. Ya. Walhasil nggak ada yang tahu hotel kita di mana. Pintunya sama semua. Akhirnya saya ingat, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Gelombang pikirannya harus dibikin tenang dulu. Gimana caranya? Yang menenangkan gelombang otak itu kalau kolbunya tenang. Tenangnya kolbu hanya dengan sesuatu yang maha berat. Kolbu itu artinya sesuatu yang gelisah. Kolb artinya bolak-balik. Itu kolb. Yataqallabu artinya yang bergerak kiri kanan. Apa yang membuat dia tidak lagi gelisah bergerak? Idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, baru wajilat qulubuhum. Qalbunya tadi yang gelisah langsung kemudian bergetar, diam. Langsung deh diam. Akhirnya saya meremlah sebentar, ya Allah, ampuni kami. Mungkin kami salah adab, terlalu rindu tapi tidak pakai adab. Ada orang rindu tapi tidak menggunakan adab. Ya. Saya zikir, sholawat, menyapa Rasulullah SAW. Wahai baginda Rasulullah, saya khidmat kedua orang yang senior ini. Apa kata mereka, saya ikut. Tapi kasihan, kaki mereka sudah capek. Udah gitu dong, saya nggak minta tunjuk jalan, kan nggak lucu juga minta tunjuk jalan sama Rasulullah, jalan fisik. Kalau jalan dunia akhirat bolehlah yang besar. Kalau cuma itu malu saya minta kepada Rasulullah. Cuma begitu aja mengeluh. Zikir kolbu, jalan, nyebut nama Allah. Tahu-tahu ada angka muncul. Muncul angka, itu nomor gerbangnya. Akhirnya saya bilang, udah tenang Pak. Tenang dulu, ikutin saya gitu. Yang bisa bahasa Arab kan saya gitu, belagu. Biar tenang. Oke. Kita cari nomor angka itu. Pas ketemu, langsung saya lihat cuma beberapa jalan depan, cuma beberapa meter ke depan. Hotelnya dekat. Itu apa maknanya? Gelombang kolbu, gelombang otak itu dipengaruhi oleh nama Allah yang masuk ke dalam. Ya. Jadi teman-teman, saudara-saudariku yang mulakan Allah, apabila ingin dada ini lapang, mulailah tenangkan dulu sentralnya dada.
sentralnya dada adalah kolbu. Dan ini mesti diambil dari ahlinya, itu ahli zikir yang ruhaninya terhubung kepada ruhani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini Allah kemudian memberi kabar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami lapangkan dadamu, wa wada'na anka wizrak, kami telah lepaskan, tanggalkan wizrak. Wizrak itu bebanmu. Maka orang-orang seberat apapun hidupnya di dunia, jika ada nur Sayyidina Muhammad SAW dalam dirinya, maka beban itu terasa ringan. Ada nggak orang yang bebannya lebih berat dari baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Tapi beliau merasa ringan. Kenapa? Allah yang angkat. Bagian penting di bagian ini nih. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini yang sering saya baca. Rafa'na, kami angkat, laka, bagimu, hai kekasihku Muhammad, zikrak, sebutanmu, namamu. Menyebut Nabi, ada orang kenal tadi, ada yang cuma menyebut nama. Maka zikir yang level 2 setelah menyebut adalah mengenal. Kenal dulu, baru dekat. Ini belum dekat nih. Maka ma'rifat itu baru awal dari kedekatan. Jadi hati-hati. Siapapun di sana, di luar sana, di sini yang sedang dapat anugerah ma'rifat, itu baru awal dari kedekatan. Kita kalau kenalan nama orang, aku Ar-Razi, kamu Fulan, gitu ya. Itu baru awal kan? Jangan bangga dulu. Itu baru awal. Baru awal. Maka nanti harus berkelanjutan. Harus mempelajari. Ya, kita kalau sedang seseorang, kita pelajari sifatnya, kita pelajari pola hidupnya. Ini yang senang futsal. Senang futsal nggak? Senang. Ya, Nabi nggak pernah main futsal loh. Gimana tuh? Ya, ya. Main futsal. Kalau sudah senang main futsal, senang nonton bola otomatis. Ya nggak? Oh, nangislah kawan. Ya. Karena yang kalah kemarin siapa? Yang dielu-elukan itu siapa? Maroko. Ya. Yang dielu-elukan kalah, nangis. Nangis lagi nonton bola. Ya salam. Tapi kok bisa? Mungkin orang-orang yang intelek mengatakan nggak masuk akal nih. Tapi saya memahami. Orang-orang yang nangis kemarin, ada yang karena kakinya kejepit, ada yang karena kalah judi, ada yang paling hebat yang nomor 3. Dia cinta kepada pemainnya. Pemainnya kalah, kesedihan pemainnya ini masuk ke dalam dirinya. Inilah yang membuat dia sedih. Maka jangan kemudian mengatakan aneh ya gitu. Ya emang bagi saya sampai sekarang melihat orang menikmati nonton bola itu aneh. Bola ditendang-tendang terus hore gitu. Ya, tapi yang suka bola juga ketawa lihat saya. Lu sih nggak ngerti. Ini dunia, bro. Ya, dunia kan main-main, jangan terlalu serius ya. Mungkin saya terlalu serius sekali orang. Akhirnya kita memahami. Memahami itu yang terbaik itu dengan mahabbah, dengan cinta. Dan cinta nggak mungkin kalau nggak kenal. Kenal dulu. Orang kalau udah kenal, kalau nggak ketemu rindu. Ya, begitulah kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita maulidan, salawatan? Itu ekspresi rindu. Kenapa mahal qiyam? Mahal qiyam itu kan ekspresi kita menyambut kehadiran orang mulia, Sayyidina Muhammad SAW. Kita berharap semoga nurnya selalu hadir dalam diri kita. Ya, orang lagu Indonesia Raya aja berdiri. Ya, masa lagu kebangsaan rohani Sallallahu alaihi Muhammad ya Nabi salam alaika nggak berdiri?
Kan lebih mulia Nabi Muhammad dari alam semesta ini. Dan sering kita nanya kepada sahabat kita, lebih mulia Sayyidina Jibril atau Sayyidina Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia? Sayyidina Muhammad SAW. Lebih mulia Aras atau Sayyidina Muhammad SAW? Sayyidina Muhammad SAW. Karena Aras bercipta dari nurnya. 4.000 tahun setelah nur Sayyidina Muhammad SAW Allah terbitkan, pancarkan cahayanya. 4.000 tahun cahaya baru muncul Arash. Jadi lebih tua siapa? Nur Sayyidina Muhammad SAW lebih tua daripada, ya. Itu tertulis di kitab favorit guru beliau, Abah Jajan, ya. Abah Anom, itu kan kitab favorit mereka, Sirrul Asrar, tertulis di situ. Padahal itu tidak ada di hadis. Terus mereka dapat dari apa? Itulah ilham Rabbani. Bagi yang nggak percaya nggak ada masalah. Yang penting jangan ingkar aja udah. Ingkar qata'at ankal barakah. Keberkahan ilmu itu hilang dari kita. Jadi kalau nggak percaya kajian Nur Muhammad, diem aja, katakan saya nggak ngerti. Ahsan, itu lebih baik. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat bagimu sebutanmu. Zikrak, sebutanmu. Zikr, sebutan. Kenangan, ma'rifat, itu artinya. Dan yang puncak zikir itu hudur wal qurb. Hadir rasanya. Dekat terasa. Berapa macam? Sebut. Kenal. Apa lagi? Kenal itu ma'rifat. Terus ayo. Kalau mahabbah di kita, enggak, ini di makomnya. Kalau orang sudah ma'rifat, muncul mahabbah. Makanya satu paket. Ma'rifat, mahabbah satu paket. Baru muncul namanya hudur. Hadir dulu. Kalau sering hadir, rasanya lama-lama deket. Nah, itu tahapan-tahapan zikir. Baik zikir kepada Allah atau mengenang Sayyidina Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat bagimu, hai Muhammad, zikrak, zikirmu, sebutanmu, namamu, mengenalmu, kedekatan kepadamu. Maka zikrak ini dalam bahasa Arab, ada namanya tasrif 9. Belajar nggak? Fa'ala yaf'alu fi'lan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun, terus sampai 9 tuh. Ternyata ilmu tasrif ini bisa menjelaskan siapakah zikra. Kami angkat bagimu zikra. Zikra. Pertama zikirnya diangkat. Maka doa nggak ada Nabi Muhammad SAW di dalam doa, tidak diangkat. Amal apa saja nggak ada nama Sayyidina Muhammad SAW, tidak diangkat. Mimpi apa saja yang sahih cuma mimpi ketemu Rasulullah SAW. Pengalaman rohani apa saja, semuanya batil kalau tidak ada simbol-simbol kenabian Nabi Muhammad SAW. Batil semua. Maka zikrak di makna pertama. Makna kedua, zakara yazkuru zikran. Orang yang nyebut-nyebut, zakir, zikran, zakir. Orang yang nyebut-nyebut, yang mengingat-ingat, yang mengenang-mengenang, yang berusaha menghadirkan, merasakan dekat. Itulah isi amalan maulid. Jadi kalau faham, kenapa maulid itu ada bacaannya, itu untuk menyebut-nyebut, mengenang-enang, mengenal-mengenal. Tumbuhlah rasa cinta, maka kita kemudian hadir. Rasulullah SAW selalu hadir. Kita yang jarang hadir. Benar nggak? Ini nggak ada di alam semesta ini. Satu biji zarah pun, satu atom molekul pun, kecuali ada percikan nur Sayyidina Muhammad SAW dalamnya. Beliau selalu hadir.
yang gaib kita, yang alfa kita. Maka menghadirkan Sayyidina Muhammad SAW itu maksudnya menghadirkan diri kita di hadapannya. Gitu. Ya, Rasulullah SAW selalu hadir. Kita yang sering gaib. Bakal lagi maulid aja pikirannya kemana-mana. Ya, bener ya? Pengen cepat selesai, yang baca lama amat sih. Kayaknya kalau udah ketemu mik nih susah belas selesai. Gitu ya. Enggak, biarin. Itu zahir simboliknya. Batinnya sebenarnya ini. Maka orang-orang yang menyebut wa rafa'na laka dzikrak ay dzikraka wa dzakiraka wa yang 9 itu, 9 tasrif itu. Orang yang pernah menyebutmu, yang sedang menyebutmu, yang selalu menyebutmu, orang yang disebut-sebut dia karena menyebutmu, tempat yang menyebutmu, waktu menyebutmu, semua itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggikan tempatnya. Maka tiada rumah, tiada tempat, tiada orang, sosok yang di situ dihidupkan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang ahwal kenabian sallallahu alaihi wasallam, sirah kenabian sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu akan diangkat zahir dan batin, dunia dan akhirat. Karena wa rafa'na laka dzikrak. Ini rumus. Ini kaidah Qur'aniyah yang berkalam, yang menurunkan Al-Qur'an. Maka orang-orang yang di dalam kalbunya tersimpan mahabbatun Nabi, ma'rifatun Nabi, hudurun Nabi, qurbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ini mau dihancurkan 1 miliar orang gak akan hancur. Mau dihilangkan 1 miliar orang dia gak akan hilang, namanya akan tetap ada. Nabi Muhammad SAW, kota Mekah mau hancurin beliau, gak hancur. Sekota Mekah ingin menghancurkan namanya, popularitasnya nggak hancur. Karena kota Mekahnya senang sama beliau. Kota Mekahnya senang, cuma yang tinggal, nah ini manusia-manusia yang ingkar. Inilah wa rafa'na laka dzikrak. Maka sahabat-sahabatku makan Allah, pesan pendek malam ini, tapi udah panjang juga nih ya. Ada berapa menit? Ya, 30 menit selesai kita. Jika ingin diangkat Allah di dunia dan akhirat, yang penting itu diangkat, bertemu Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW. Itu yang paling penting, bukan terkenal di dunia. Maka hidupkanlah nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Besarkan namanya, jangan salah-salah kalam tentang beliau. Hari ini saya sedih banyak ustadz kemudian mengatakan Nabi Muhammad SAW dulu sesat. Di Bandung nih. Wawajadaka dhallan fahada. Surat Ad-Duha, kan surat sebelumnya. Sebelum Alam Nashrah. Kami dapati engkau dulu sesat, lalu kami beri engkau petunjuk. Sesat untuk kata Nabi itu bukan sesat untuk kata engkau. Makanya ulama tidak satu pun mengatakan, ulama loh ya, kecuali yang bukan ulama, tidak ada satu pun yang mengatakan Nabi sabaqat huddalalah, Nabi pernah sesat. Gak ada, kecuali dia di luar ahlus sunnah wal jamaah. Kita ahlus sunnah clear, Rasulullah SAW ma'sum. Apa arti ma'sum? Dijaga sebelum beliau bertugas sebagai Rasul ataupun setelah. Itu clear ya. Rasulullah SAW, siapa saja namanya ada di kalbunya, ada di rumahnya, semua ya. Maka tempat itu orangnya, pengamalnya yang Allah angkat. Ada yang diangkat di dunia dan akhirat, ada yang cuma di akhirat, ada yang cuma diangkat di dunia. Ingin terkenal lewat salawat, Allah kasih. Ingin dapat duit pakai salawat, Allah kasih, silakan. Tapi di akhirat nggak dapat.
Minta apa di dunia? Minta Alphard di dunia. Minta apa? Robicon. Minta apa di dunia? Pakai sholawat. Nggak ada ceritanya orang minta dengan nama Rasulullah pasti diangkat. Wa rafa'na laka, ini dalilnya. Apapun yang diminta dengan namanya, maka tidak ada yang tertolak. Begitu kan yang kita baca dalam syair-syair madaih nabawiyah. Ayatnya ini. Maka teman-temanku, sahabat-sahabatku karena Allah, PR kita ke depan adalah membesarkan Sayyidina Muhammad SAW. Di luar sana mungkin banyak yang ngaku lebih sunnah dari kita, biarin. Nabi SAW tidak butuh pengakuan-pengakuan. Beliau hanya memperhatikan gerak kolbu kita, ya, karena beliau ahlul qulub, sayyidu ahlil qulub. Beliau adalah baginda penghulu ahli kolbu. Semoga kolbu kita malam ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah berkahi majelis kita, Allah berkahi siapapun yang hadir, yang mendengarkan, siapapun yang berjasa, yang mempunyai andil untuk kegiatan kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.